Baik, terima kasih Prof. Selamat pagi teman-teman. Di sini hari ini kita belajar kriging, yaitu estimasi kriging, di mana kriging adalah memprediksi nilai-nilai atau observasi yang tidak teramati. Kita langsung di R saja bahwa kriging itu sendiri ada beberapa langkah untuk menuju ke kriging. Pertama yaitu persiapan data. Yang kedua adalah experimental variogram. Yang ketiga adalah model variogramnya. Yang keempat adalah estimasi kriging. Bahwa teman-teman kemarin belajar variogram, maka hari ini variogram yang teman-teman belajar kemarin akan dilanjut dengan estimasi kriging. Oke, saya menggunakan 4 package, yaitu Gestalt, Lattice Extra, SP, dan Lattice. Datanya adalah data yang sama yang seperti yang minggu lalu, contoh untuk variogram. Saya gunakan data yang sama. Anggap saja data itu adalah data kimia yang ada di Indonesia bagian selatan mungkin. Kita anggapkan seperti itu. Ini adalah data kita bahwa X dan Y ini adalah X dan Y ini adalah longitude dan latitude yang dikonversikan ke dalam UTM. Kemudian ini adalah nilai real yang kita gunakan untuk memprediksi titik-titik atau observasi yang belum teramati pada pengujian yang kita lakukan pada hari ini. Langkah selanjutnya yaitu kita lakukan plot titik koordinatnya. Ini adalah plot titik koordinat. Titik koordinat ini adalah titik-titik yang sudah teramati di penelitian kita ini. Misalnya kita melakukan estimasi kriging untuk memprediksi titik-titik yang belum teramati di sini. Misalnya yang di titik-titik yang longgar-longgar yang belum teramati. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita datanya kita apakah dia berdistribusi normal atau tidak. Dan kita lihat bahwa histogramnya itu menunjukkan dia berdistribusi normal itu datanya. Kemudian setelah kita persiapan data, teman-teman, langkah selanjutnya yaitu experimental variogram. Melakukan model experimental variogram. Oke. Oke. Ini adalah langkah selanjutnya yaitu dengan experimental variogram. Di experimental variogram ini kita bisa menentukan rank, partial seal, dan nugget. Langkah pertama yaitu kita menentukan rank-nya. Ini saya menentukan di titik ini itu menunjukkan rank, di mana rank merupakan titik di mana jarak semivariogram itu stabil. Saya menentukan sekitar di angka 90.000 di sini.
Saya menentukan bahwa ranknya itu titik di mana jarak semivarogram itu stabil. Yang saya menentukan di sini, saya menganggap bahwa ini adalah 90.000. Kemudian langkah selanjutnya itu uh, di semivariogram itu ada tiga hal yang utama, yaitu partial seal, rank, dan nugget. Yaitu kemudian kita menentukan partial seal-nya. Partial seal itu saya menganggap di angka 29 atau 30. Di mana partial seal yaitu pada varians berapa rank itu terjadi. Artinya di sini kita bisa lihat bahwa pada varians berapa itu rank itu terjadi, itu disebut dengan partial seal. Di sini saya menentukan dengan titiknya itu 29. Itu untuk seal-nya. Kemudian nuggetnya yaitu di mana variogram itu memotong, titik di mana variogram itu memotong sumbu Y-nya. Di sini, di penelitian ini, di contoh yang kita lakukan hari ini, saya menentukan di angka 10. Artinya titik di mana munculnya nugget ini di angka 10. Artinya ketika kita menentukan partial seal-nya adalah partial seal sama dengan titik tertinggi dari partial seal dikurangi nugget. Itu bisa kita masukkan di modelnya nanti. Kemudian langkah selanjutnya yaitu setelah kita eksperimental variogram, langkah selanjutnya yaitu variogram. Kita tentukan model variogramnya. Kita sudah tentukan bahwa di sini kita menggunakan package Gistat. Ini untuk dapatkan untuk kita bisa gunakan fungsi VGM ini. Di sini ada seal, saya tentukan 19 tadi. Awalnya itu ini di angka 29 tadi dikurangi nugget. Saya tentukan 19. Kemudian model yang saya gunakan adalah spherical. Kemudian ranknya 90.000, nuggetnya 10. Selama ini di modelnya ini sebenarnya saya belum menemukan metode apa yang bisa kita tentukan agar model untuk menentukan apakah dia spherical, Gaussian, atau linear. Saya belum menemukan itu. Tapi di materi di sini dia menentukan apakah model itu menggunakan spherical, eksponensial, dan Gaussian. Itu menggunakan nilai MSE-nya. MSE-nya yang paling tinggi dia gunakan untuk menentukan model bahwa dia spherical atau eksponensial seperti itu. Namun saya tunjukkan yang saya dapat dalam beberapa hari ini itu untuk menentukan modelnya itu ketika kita melihat di eksperimental variogramnya, plot-plotnya itu membentuk seperti ini gitu. Oh iya, ini kurang terlalu terang teman-teman. Itu karena saya screenshot dari YouTube-nya orang sehingga ini kurang terlalu terang. Warna-warnanya yang di legendnya ini tidak kelihatan gitu. Di sini untuk menentukan modelnya apakah dia spherical, Gaussian, atau linear, dia menentukan seperti ini. Kita melihat di mana? Lihat di experimental variogram. Ini di experimental variogram ini adalah dia membentuk model spherical. Ini ya teman-teman. Ini adalah model spherical. Artinya ada titik di mana dia akan stabil. Ini adalah model eksponensial. Ketika model di experimental variogramnya membentuk seperti ini, maka kita bisa menentukan bahwa model itu adalah model
eksponensial. Seperti itu. Ini adalah cara sederhana yang saya temukan untuk menentukan apakah dia modelnya untuk variogramnya adalah spherical, Gaussian, dan linear atau model-model lain. Namun ada juga yang menentukan dengan menggunakan MSE seperti yang di presentasi tadi, yang disampaikan oleh Prof. Kemudian langkah selanjutnya itu membuat variogram model sebelum kita masuk ke model ke rigging. Kita lihat, ini adalah plot untuk variogramnya. Ini adalah plot variogram menunjukkan bahwa dia adalah spherical. Saya matikan internetnya dulu. Tes. Oke, kita lanjutkan. Kemudian setelah kita melakukan plot variogramnya, kita menentukan model variogramnya. Kita sudah mendapatkan model variogram, maka kita melakukan update dari yang eksperimental variogram tadi. Mengupdate kembali dari model yang ini, membentuk eksperimental variogram. Kita mengupdate kembali dengan memasukkan model variogramnya, yaitu Vicky model. Sesuai namanya yang di sini. Kita update kembali. Ini. Model ini nanti, model variogram ini akan kita gunakan untuk memprediksi kerigging. Oke. Di kerigging, di model kerigging adalah kita ilustrasikan bahwa ini adalah hasil pengamatan data real. Artinya X1, X2, X3. Artinya lokasi 1, lokasi 2, lokasi 3. Ini adalah pengamatan data realnya. Di kerigging, kita melakukan prediksi di sekitar, misalnya kita lokasi-lokasi yang tidak terobservasi atau tidak diamati atau data hilang. Itu kita misalnya di titik-titik ini, maka kita melakukan prediksi di titik-titik ini untuk mendapatkan nilai-nilai prediksi yang tidak terobservasi. Ini ilustrasi sederhana untuk rigging. Selanjutnya, kita masuk ke sini. Sebelum masuk ke kerigging, di sintak R yang saya buat adalah langkah selanjutnya sebelum masuk ke kerigging adalah kita membuat grid dulu. Grid dulu artinya misalnya di
titik ini data real, titik ini memiliki data real. Kemudian yang kita prediksi adalah di titik-titik yang tidak memiliki datanya. Nah, di sini kita bisa memasukkan hasil prediksinya nanti di titik yang memiliki di gridnya ini. Oh iya, untuk membentuk gridnya, pertama yaitu kita membuat nilai maksimum dan nilai minimumnya untuk titik koordinatnya di X dan Y. Ini kita bisa di X-nya nilai minimumnya yaitu 372.602. Kemudian nilai maksimumnya yaitu 861.309. Di sini saya bulatkan itu tetap 372.000, nilai 602-nya saya tidak masukkan. Kenapa? Karena saya menggunakan rank, nilai rank prediksinya itu 5.000, artinya di titik koordinat berikutnya, misalnya untuk kita prediksi adalah titik koordinat 377.000, itu kan ditambah dengan ranknya yaitu 5.000. Di sini saya menentukan karena ranknya 5.000, di sini saya menentukan untuk nilai minimumnya yaitu 372.000. Untuk nilai maksimumnya yaitu 862.000. Kemudian begitu juga di Y. Di Y-nya yaitu nilai minimumnya yaitu 7.370.000. Saya naikkan menjadi 7.371.000. Kemudian di nilai maksimumnya yaitu 7.880.000, saya naikkan 1.000. Kemudian langkah selanjutnya yaitu membentuk grid. Oke. Oke, ini adalah titik-titik yang kita bisa masukkan nilai prediksinya. Sekitar ada 10.000 yang bisa kita masukkan untuk nilai prediksinya. Setelah kita membuat grid, maka langkah selanjutnya yaitu membentuk atau mencari nilai prediksi dari game sendiri. Model ini diprediksi saja adalah nilai GS ini adalah nilai dari variogram atau model dari variogram yang GS ini. Datanya adalah nilai prediksi ini akan disimpan bersama dengan grid yang kita cari. Oke, artinya nilai prediksinya sudah 100%. Ini adalah hasil grading-nya, yaitu kita mendapatkan nilai prediksinya. Kemudian ada
coba kita buat log. Oke. Ini kita ada yang tadi dibuatkan kendala, maka titik yang masuk nilai berat dan nilai titik yang titik yang smooth ini yang ini bagian ini dia masuk di daerah presisi. Ini adalah titik yang tidak masuk di prediksi 6 langkah lain kita memotong titik yang tidak masuk di prediksi. Ini bisa untuk variogram ini sampai di sini masih ada langkah-langkah selanjutnya, yaitu adalah masih ada proses validasi data, artinya menentukan apakah model itu tepat atau tidak. Namun langkah lain yang kita coba di sini adalah buat-buatan ini dengan model-model yang lain atau model-model yang lain. Ini sebenarnya akan sampai sini. Kita coba gunakan dengan model yang lain. Di sini contohnya kita melakukan teknik klasis. Nah, ini kita bisa gunakan tempat yang lain. Oke. Ini sama menjadi hasilnya, yaitu adalah yang bagian ini yang menunjukkan bahwa dia tidak masuk di daerah yang berpresisi pada model yang digunakan hari ini. Kemudian langkah selanjutnya itu kita memotong lokasi yang mana tidak masuk di daerah referensi hasil survei kita teman-teman dengan menggunakan bahan-bahan tadi. Oke. Ini adalah titik yang tidak masuk di yang tidak potong tadi. Artinya yang tidak masuk di map yang punya adalah nilai-nilai hasil prediksi saja. Oke. Di sini menunjukkan bahwa semakin dia ke atas ini itu menunjukkan nilai variasinya semakin tinggi. Karena tidak akan saya memprediksi di sini saya mulai bahwa variasi yang paling tinggi yang 225 dia bisa memotong di lokasi ini. Ini kita teropok. Dengan pertanyaannya adalah
Oke, langkah selanjutnya adalah uh, ini lainnya. Langkah selanjutnya adalah melakukan atau mungkin ada pertanyaan sampai sini. Di sini bertanya, Mas. Oke. Untuk data itu kan tadi kalau nggak salah itu ke yang datanya aja itu kan karena biayanya buat tadi di kayak konversi gitu ya itu dikonversi dan teman-teman bisa gunakan di atas juga bisa. Tapi ada sih aplikasi yang di Google yang saya buat yang bisa konversi nilai portfolionya itu. Terus tanya lagi buat yang baru kali cek tadi lihat di Instagramnya ya Mas. Apa cuma lihat Instagramnya aja itu perlu pakai uji normalitas ya Mas. Sebenarnya nanti ada penelitian yang menggunakan nilai residual yang menggunakan nilai nol data. Namun di sisi saya langsung saja di data realnya saya gunakan untuk uji normalitas. Bisa menggunakan residualnya. Maksudnya tidak disarankan seperti yang saya lakukan ini dilakukan normal di awal seperti itu. Kemudian ada yang lain. Oke, kita lanjut ya. Langkah selanjutnya di sini saya bersumber dari buku ini. Nanti saya kirimkan punya ini dari translasi bersisi. Langkah selanjutnya yaitu cross-validation. Di cross-validation ini diilustrasikan seperti ini. Oke. Cross-validation ini adalah melihat bagaimana model data kualitas dari hasil trading yang kita lakukan tadi. Tujuan dari cross-validation itu adalah bagaimana kita melihat kualitas dari model yang sudah dibuat tadi. Kemudian langkah yang kita lakukan trading adalah dengan membuang data real dan memasukkan nilai prediksi-nya. Misalkan di satu yang di cross-validation itu X1 dan yang lawan cross-validation adalah X2-nya. Maka kita membuang nilai X2-nya dimasukkan ke nilai prediksi. Tetapi data real X1 dan X3 tetap dimunculkan. Kemudian kalau kita mau melakukan cross-validation X1,
validation. Kemudian dia masih kembali dengan nilai-nilai yang dilakukan validasi yang masing-masing dengan nilai dari sisinya. Seperti itu. Kita coba. Kita dua waktu. Karena dia melakukan berulang-ulang kali. Oke. Ini adalah mengambil sebagian data yang ada di sisinya dan juga garis belanjanya. Ini adalah data sebagian filter validasi yang dia lakukan. Di luar data realnya. Kemudian dia tadi kalau dalam profil validasi maka teman-teman kamu berkata bagus dengan menggunakan ruling score error. Setelah itu menggunakan profil validasi dengan nilai residualnya. Artinya kita residual sisaan rata-rata sisaannya kecil, sangat kecil. Itu menunjukkan bahwa yang dilakukan sangat bagus, bukan sangat bagus, tapi hasilnya bagus. Kemudian kita menggunakan mean square deviation rasionya, yaitu R-nya. Kita gunakan bahwa apabila dia mendekati satu, maka model yang kita gunakan adalah ayat mengatakan. Kita coba. Ini hasilnya adalah 0,004. Kita cek ini. Oke. Di sini teman-teman, nilai residualnya ini adalah nilai presisi kurang nilai materialnya. Coba nilai. Tadi rumusnya. Kemudian dari yang rumus sekarang. Tapi
errornya adalah nilai dari kurangnya dengan nilai presisinya. Bisa dilihat coba. Ini adalah nilainya 66.01. Kemudian presisinya adalah 667. 667 titik 5 masalahnya 666 dikurangi lagi. Ini adalah nilai selanjutnya dengan 001 titik 5505. Kemudian setelah langkah selanjutnya adalah dengan melihat nilai R-square, nilai R-square apabila dia mendekati hasil model yang kita gunakan modelnya bagus gitu. Itu hasilnya adalah 0,97 pada 1,97%, dan model ini berdasarkan model gradient yang bisa kita gunakan. Model gradient sebenarnya sudah sampai di sini, sudah hampir tervalidasi saja. Namun langkah yang bisa kita gunakan adalah dengan melakukan simulasi. Pada dasarnya adalah hal-hal yang sangat sekali untuk yang model gradient. Namun dia adalah ini langkah selanjutnya adalah dengan melakukan simulasi. Simulasi ini adalah melihat petanya itu akan menunjukkan hampir sama dengan data aslinya. Artinya kita pilih model ini adalah sangat sekali, sangat halus sekali. Maka simulasinya akan menggunakan kontrol dari sebuah lokasi itu sendiri. Kontrol ini sampai di lokal tertentu saja. Ternyata menambahkan simulasi. Ini adalah layar dari lokasi yang bisa kita gunakan kontrol. Artinya simulasi mendekati model dari lokasi sendiri.
hasilnya adalah dalam mengembangkan simulasi. Ini adalah hasil dari simulasi dan artinya mendekati nilai, mendekati realnya. Kemudian ini paragraf dengan dirinya ini adalah yang paragraf adalah juga daerah paragraf yang bisa digunakan. Ini contoh untuk analisis struktur paragraf sama ini contoh untuk analisis struktur paragraf. Itu dengan model dari paragraf di paragrafnya. Paragrafnya di atas ditambahkan nilai-nilai awalnya. Ini tambahan sejumlahnya yang dulu lalu. Ini model-modelnya bisa digunakan. Ini semua adalah spiral dengan isi yang menggunakan dan di sisi kita menggunakan model paragraf yang menggunakan spiral tadi. Paragraf tadi seterusnya. Ini menggunakan nilai presisi menggunakan paragraf manusia. Kalau yang di atas adalah paragraf ordinary sama betul. Oke. Sampai sini dulu. Mungkin ada pertanyaan. Untuk tulisan programnya saya gunakan di grup atau di yang nanti. Mungkin ada pertanyaan. Oke, teman-teman. Ini adalah tiga halaman yang kita masuk ke gini yang bisa kita gunakan ini langkah masuknya yang pertama siapkan data, kedua adalah eksperimen paragraf, yang ketiga adalah paragraf model, yang ketiga adalah estimation paragraf. Yang kemudian adalah ada tiga poin-poin penting yang bisa kita gunakan yang di paragraf pertama adalah partial fill, rank, dan market. Di rank-nya adalah titik di mana cara itu stabil, paragraf stabil, mulai stabil, titik di mana paragraf mulai stabil. Kemudian untuk partialnya adalah
pada varian berapa yang terjadi. Ya, pada varian berapa yang terjadi. Bisa. Ya. Kemudian tindakan ini adalah di mana variogram itu memotong sendiri, di mana variogram itu memotong sendiri, atau di mana muncul awalnya si variogram itu. Kemudian istilahnya adalah total keseluruhan atau bagaimana pada beberapa rank yang terjadi di ulang dengan di mana paragram memotong sendiri atau nilai total dari referensi hasilnya dengan pertanyaannya. Dalam pertanyaan berkaitan dengan materi hari ini. Sepertinya masih belum ada, Pak. Oke, untuk singkat kekeringan hari ini saya kirakan. Kemudian untuk saya juga nanti saya kirakan. Ini klik untuk menjadi teman-teman banyak yang teman-teman silakan untuk skip teman-teman bisa menambahkan buku gigi, kemudian teman-teman menggunakan bahasa gigi atau misalnya misalnya gestar dan lainnya gestar tarik gimana saya ada di mana yang tidak bisa dipresisi teman-teman bisa menggunakan gigi sebelum masuk ke gestar gininya. Saya mau buat skripsi bisa teman-teman banyak sekali media yang bisa hubungkan dengan grading sehingga teman-teman punya untuk teman-teman sudah skripsi belum oke banyak metode yang bisa dikembangkan untuk skripsi teman-teman. Biasanya yang di pasca sarjana itu menggunakan kita misalnya dengan kisah lama atau sama bisa digunakan dengan metode grading atau misalnya metode lain yang bisa teman-teman bisa atau kita tidak bisa teman-teman dijadikan skripsi. Kemudian
contoh di sini saya ada contoh serta kok gigi saya gunakan. Misalnya sama teman-teman tuntun yang saya diamkan di sini saya tidak cobakan. Dan teman-teman bisa misalnya untuk tugas apa saya kirim. Kemudian untuk materi bikin harus bisa selesai. Mungkin tadi Prof itu bahas sedikit untuk ujian bulan lalu ya. Kita selesaikan dengan 9 umum. Di minggu lalu teman-teman ada ujian yang nomor motivasi dan nomor ini itu adalah teman-teman. Pada dasarnya pengembangan teman-teman sudah sangat bagus. Pada dasarnya teman-teman sudah bagus. Artinya walaupun ada banyak yang memang tidak masuk di poin sehingga teman-teman review khususnya ada poin tidak masalah bahwa teman-teman sudah selesai bahwa nilai-nilainya tetap real. Artinya misalnya dia jawaban teman-teman dengan tetap saya tetap provokasi dengan ada skor teman-teman yang sangat bagus. Kadang-kadang melakukan peringatan dengan modal seperti ini. Kemarin ini adalah 0,5 yang dari nomor ayat ya.
memang di teman-teman ada yang seperti ini. Kemudian ada yang muncul seperti ini kemarin. Rasanya awalnya juga dalam konsumsi silakan untuk misalkan program ini menolak menerima JSSI, nasihat JSSI dikuadratkan. Ada yang menggunakan rumus dengan konsisten. Semua itu ada yang menggunakan berbagai bentuk biasa kemarin. Karena pada dasarnya misalnya masih belum terlalu untuk berhitungan. Nomor satu dan nomor dua adalah teman-teman sudah mengamalkan baik-baik. Ini yang nomor satunya. Saya menggunakan satu ini. Ini yang berikutnya saya namun di pertemuan saya ini teman-teman berbeda dengan yang di RR-nya berbeda, hasilnya akan berbeda. Namun ada yang mengatakan seperti ini, walaupun titik dan pada sumber ini, namun ada yang seperti ini. Kemudian ada yang menggunakan hitungan dengan ini satu dua sigma ini minus z kuadrat plus y dikuadratkan. Ada yang menggunakan usul seperti ini. Oke, sudah. Oke. Benar-benar adalah aktivitas kemarin. Oke. Rekan-rekan teman-teman berkaitan dengan program bergizi atau apapun yang bisa ditanyakan. Oke. Benar-benar pertanyaan.
Sepertinya masih belum ada, Mas. Oke. Bagaimana kalau kita akhiri ya? Oke, ini Novia nanti buatkan ininya, berita acaranya ya. Nanti Oke, siap, Mas. ini jam berapa? Jam 8.53. Nanti Novia ini kirim jam 9-annya. Mau diakhiri nggak teman-teman? Boleh, boleh, Mas. Kalau nggak ada lagi. Tapi ini Novia nanti ini kirimkan itu jam 9-an kirim ke Prof ya untuk berita acaranya. Oke, siap, Mas. Belum saya ada kegiatan juga. Dan masih ada sih materi tadi PPT yang saya buatkan, sengaja saya tidak ingin. Nanti saya kirimkan ke Novia. Kemudian Sinta programnya nanti saya kirimkan di jam 10 dan gitu ya. Kemudian saya kirim di grup nanti ya. Kemudian apa lagi ya? Ini butuh screenshot itu nggak? Yang di berita acaranya butuh screenshot ya? Udah saya screenshot, Mas. Oke. Nanti Novia buat jam 9-an. Itu kalau begitu saya akhiri. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Saya akhiri ya. Oke, siap, Mas Berto. Terima kasih, Mas Berto. Terima kasih, teman-teman. Oke, saya live ya. Thank you, makasih.